Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 akan memaparkan tentang teori kognitif Piaget dan Vygotsky serta peranannya terhadap perkembangan. Yang pertama, ada definisi teori kognitif menurut Jean Piaget. Teori perkembangan kognitif mempunyai 4 aspek, yaitu yang pertama, kematangan sebagai hasil perkembangan susunan syaraf. Yang kedua, pengalaman, yaitu hubungan timbal balik antara organisme dengan dunianya. Dan yang ketiga ada interaksi sosial, yaitu pengaruh-pengaruh yang diperoleh dalam hubungannya dengan lingkungan sosial. Dan yang terakhir ada ekulibrasi, yaitu adanya kemampuan untuk sistem mengatur dalam diri organisme agar dia selalu mampu mempertahankan keseimbangan dan penyesuaian diri terhadap lingkungannya. Selain itu, teori Piaget juga membahas tentang asimilasi dan akomodasi. Dinamakan assimilation atau asimilasi, yakni jenis percocokan atau penyesuaian antara struktur kognitif dengan lingkungan fisik. Kemudian, proses penting keduanya menghasilkan mekanisme untuk perkembangan intelektual. Accommodation, proses memodifikasi struktur kognitif. Akomodasi dapat diartikan sebagai penciptaan skemata baru atau pengubahan skemata lama. Selanjutnya ada peran dari teori kognitif Piaget. Yang pertama, sensor motorik terjadi pada anak usia 0-2 tahun. Yang kedua, ada praoperasional terjadi antara anak usia 2-7 tahun. Dan yang ketiga ada operasional konkret. Biasanya terjadi pada anak usia 7-11 atau 12 tahun. Dan yang terakhir operasional formal terjadi pada anak usia 11 atau 12 tahun ke atas. Nah, untuk selanjutnya ada teori kognitif menurut Vygotsky dan peranannya. Menurut Vygotsky bahwa proses pembelajaran akan terjadi jika anak bekerja atau menangani tugas-tugas yang belum dipelajari. Namun, tugas-tugas tersebut masih berada dalam jangkauan mereka, disebut dengan zone of proximal development, yakni daerah tingkat perkembangan sedikit di atas daerah perkembangan seseorang saat ini. Untuk selanjutnya ada penerapan teori belajar Vygotsky dalam interaksi belajar mengajar. Untuk yang pertama, walaupun anak tetap dilibatkan dalam pelajaran aktif, guru harus secara aktif mendampingi setiap kegiatan anak-anak. Yang kedua, secara khusus, Vygotsky mengemukakan bahwa di samping guru, teman sebaya juga berpengaruh penting dalam perkembangan kognitif anak. Dan yang terakhir, gagasan tentang kelompok kerja kreatif ini diperluas menjadi pengajaran pribadi oleh teman sebaya. Untuk yang terakhir ada persamaan teori Piaget dan Vygotsky. Yang pertama, sama-sama mementingkan anak yang berperan dalam proses belajar, sedangkan guru sebagai fasilitator. Dan yang kedua, walaupun mementingkan anak yang berperan, tetapi secara teoritis guru juga harus memahami proses yang digunakan anak sehingga sampai pada jawaban tersebut. Kalau tadi dijelaskan tentang persamaannya, ini ada perbedaan tentang teori Piaget dan Vygotsky.
Perbedaannya, teori Vygotsky. Gagasan tentang kelompok kerja kreatif diperluas menjadi pengajaran pribadi oleh teman sebaya, yaitu seorang anak mengajari anak lainnya yang agak tertinggal dalam pelajaran. Teori Vygotsky percaya pada ucapan dan bahasa adalah hal yang terpenting dalam perkembangan anak. Kemudian untuk teori Piaget, di sini guru hanya berperan sebagai fasilitator yang bertugas memberikan pengarahan dan pengamatan pada saat diskusi berlangsung. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.